Untuk pembuatan larutan, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama, untuk alat, kita membutuhkan timbangan, labu ukur 10 ml dan 5 ml, gelas beker, corong, batang pengaduk, spatula, dan pipet tetes. Untuk bahannya, kita memerlukan yang pertama ada Aquades dan padatan NaOH. Pertama, hitung jumlah padatan NaOH yang dibutuhkan untuk memenuhi konsentrasi yang diinginkan, seperti konsentrasi 0,1 molar dalam larutan sebanyak 100 ml. Yang kedua, timbang NaOH yang dibutuhkan sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan menggunakan neraca analitik. Yang ketiga, tuangkan sedikit Aquades ke dalam gelas beker yang akan dijadikan sebagai tempat untuk melarutkan padatan NaOH. Selanjutnya, masukkan padatan NaOH sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya dengan menggunakan spatula ke dalam gelas beker yang sudah terisi dengan air Aquades. Kemudian, aduk menggunakan pengaduk kaca sampai larutan tersebut homogen. Tuangkan hasil larutan NaOH ke dalam labu ukur berukuran 100 ml. Tuangkan cairan Aquades sampai tanda tera pada labu ukur. Tutup labu ukur menggunakan penutupnya, kemudian kocok hingga benar-benar homogen. Asam yaitu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan mengalami disosiasi dengan pembentukan ion positif hidrogen. Tingkat kekuatan asam dihubungkan dengan jumlah parsial yang dihasilkan dari disosiasi. Kemudian basa, sifat basa dalam air yang dipengaruhi oleh pembentukan ion hidroksida, artinya basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH dalam larutan. Lalu, apa sih reaksi asam basa itu? Jadi, reaksi asam basa yaitu reaksi kimia yang terjadi akibat adanya pertukaran satu atau lebih ion H+ dalam molekul yang bersifat asam dan molekul yang bersifat basa. Artinya, reaksi asam bisa berlangsung di antara molekul asam dan basa. Kemudian, reaksi antara asam dan basa itu mampu menghasilkan garam dan air yang bisa bersifat netral apabila molekul asam dan basa yang digunakan sama-sama kuat. Nah, jika salah satu asam dan basa ada yang bersifat kuat dan lemah, lalu direaksikan, maka garam dan air yang dihasilkan akan mengikuti zat reaksi yang kuat. Nah, jadi reaksi asam basa ini sama halnya dengan reaksi penetralan dan sering digunakan pada kehidupan sehari-hari maupun dalam biokimia dan kimia industri.